RW 9. Lurah Merjosari buka suara soal isu pengusiran Kiai Mim. Berikut keterangannya. Hal ya agar Pak Mim meninggalkan tempat kan gitu. Meninggalkan. Ya. Namun sebenarnya Kalau kata Pak Lurah Merjosari itu bukan pengusiran, namun penolakan. Ngapain ngurusi tanah? Pak, saya walaupun sudah tua, Pak. Rambut saya sudah putih, Pak. Tapi Pak, saya masih kuat, Pak. Pak, kuat Pak saya. Pertanyaan saya, ini Lurah mengatakan Yai Imin ditolak menjadi warga Merjosari. Sedangkan dia memiliki tanah bersertifikat. Terus kok ditolak menjadi warganya? Dengan alasan yang tidak jelas. Apalagi nih, kakinya Sahara, astagfirullah. Kakinya Sahara, kakinya Sahara. Apa nih? Kok istri joget kursi? Hah? Awal mula perseteruan Yai Mim dengan Sahara Rental. Parkir di depan rumah padahal sudah dilarang. 7 Agustus 2025 bermula dari persoalan kecil inilah. Mobil yang diparkir di depan pintu garasi Yai Mim. Lur ini Apa nih? BPN Kota Malang sebut jalan depan rumah Pak Mim bukan tanah wakaf. Yai Mim mengajak Sahara. Hah? Gempar, sahabat Sahara angkat bicara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat seperti biasanya dan selalu dimudahkan untuk rezekinya. Amin, amin, amin. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dan mereaction apa nih, Bang? Kita di sini masih akan membahas dan juga mereaction video-video yang masih viral di media sosial. Terkait apa sih, Bang? Masih terkait dengan perseteruan Yai Mim dan juga Mbak Sahara. Nah, memang topik ini beberapa hari ini lagi rame dan viral banget menjadi pembahasan dari warganet, netizen, dan juga para pegiat sosial. Dan emang videonya beredar banget ya di media sosial. Maka dari itu kita akan coba reaction lagi. Dan semoga kalian nggak bosan-bosan untuk selalu setia stay tune di channel ini. Jangan lupa dukung terus agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Di sini ada video yang beredar ya terkait dengan statement dari Bapak Lurah. Dan lalu kemudian ada juga tanggapan dari Yai Mim. Dan gak hanya itu, di sini ada juga statement-statement dari Mbak Sahara dan kemudian ada juga respon-respon ataupun tanggapan-tanggapan dari para netizen, warganet dan juga pegiat sosial. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk pada videonya. Check it out. RW 9. Lurah Merjosari buka suara soal isu pengusiran Kiai Mim. Berikut keterangannya. Hal ya agar Pak Mim meninggalkan tempat kan gitu. Meninggalkan. Ya. Namun sebenarnya setelah kita konfirmasi ke ketua RT, ketua RW itu Pak Mim ini kan bukan warga kami sebenarnya. Pak Mim itu warga Kelurahan Karangbesuki. Pak Mim warga Karangbesuki, kemudian akan masuk ke Kelurahan Merjosari. Pindah ya. Beliau sudah menempati di wilayah rumah itu kurang lebih bulan Maret ya, bulan Maret tahun 2025. Dan setelah waktu sampai dengan bulan September itu menurut warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan surat kesepakatan warga RT 09. Kesepakatan. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 RW 09. Oke. Jadi itu bukan karena dia bukan warga sana asli. Warga Kelurahan Karangbesuki. Tapi itu rumahnya, Pak. Memang rumahnya. Tanah itu tercatat milik Ibu Rosida, istrinya Pak Mim. Tapi apakah secara hukum sah, Pak? Secara hukum ya, kan itu rumahnya. Kalau secara hukum memang tidak diperbolehkan, artinya itu tanahnya beliau, haknya beliau untuk tinggal. Tapi
ketika dia menempati sebuah wilayah RT RW, beliau kan harus patuh terhadap aturan RT dan RW. Dan warga merasa bahwa selama ini yang dia lakukan tidak sesuai gitu, seperti yang tercantum dalam kesepakatan Pak RT gitu ya. Ada di situ ada 5 poin gitu. Kalau kata Pak Lurah, Merjosari itu bukan pengusiran, namun penolakan. Di sini ada perbedaan nggak antara kata pengusiran dan juga penolakan? Mungkin kalian ada yang tahu, silakan deh tinggalkan di dalam komentar video ini. Sekalian kita berbagi pengetahuan juga ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mereaction, kita berbagi juga lah ilmu-ilmu ataupun makna-makna untuk teman-teman semua. Ini kalau menurut gua pribadi ya, kalau misalkan pengusiran itu memang orang tersebut udah tinggal di situ, kemudian orang tersebut disuruh meninggalkan ataupun disuruh pergilah dari situ. Kalau menurut gua sih seperti itu ya, pengusiran tuh. Kalau misalkan penolakan, berarti orang tersebut tuh memang belum pernah tinggal di situ, kemudian akan pindah ke situ. Terus ditolak nih sama orang-orang setempat ataupun orang-orang situ dengan dasar harus jelas, harus real, harus fakta juga. Kalau menurut pandangan gua sih seperti itu. Gimana kalau misalkan menurut kalian nih? Silahkan tinggalkan dalam komentar video ini. Nah, di sini yang jadi pertanyaan tuh, memang rumah tersebut tuh milik dari istrinya Yai Mim, rumah ataupun tempatnya ya. Seperti yang kita ketahui ini berdasarkan informasi itu, bahwa suratnya ataupun sertifikatnya atas nama Bu Rosida. Jadi kalau menurut gua sih agak bingung ya. Tempat dan rumahnya istri ada di situ, terus mau tinggal di situ. Namun nggak boleh nih sama orang sekitar. Gimana ceritanya nih kalau misalkan seperti ini? Nah, di sini ada juga nih tanggapan dari Yai Mim. Kita coba play ya. Sekali lagi Pak Lurah, saya mohon maaf, sekalipun saya bukan penduduk situ atas dasar karena KTP bukan situ, saya KTP Karangbesuki. Kenapa? Ya istriku haji loh Pak, gitu. Istriku haji tahun 2025. Nah kalau saya harus pindah saat itu kan urusannya ribet. Lah saya pindah, Bapak nggak mau tanda tangan. Oke Pak, Bapak sudah ngusir saya berarti ya dengan Pak RT ya, dengan artinya Bapak telah menuduh saya membuat onar di wilayah Bapak. Hati-hati Pak, hati-hati Pak nggih. Saya Arema asli, Aremania asli. Tentu saja Arema itu jumlahnya banyak Pak. Blitar juga ada, Tulungagung ada. Sekarang ini saya masih Arema, anak-anak saya Arema, istri saya Arema, keluarga saya Arema. Bapak jangan mentang-mentang karena madas loh ya, tapi rakyat Bapak adalah Arema. Jadi sekali lagi Pak Lurah ya mohon kalau berstatement dengan wartawan yang kemudian di blow up di berbagai media itu, tolong Pak yang adem Pak. Bang Dedi, Kang Dedi, KDM podcast dengan saya adem ayem Pak. Kenapa adem Bapak bakar-bakar? Ya Allah, kenapa Bapak bakar-bakar Pak? Apalagi Bapak mengatakan ketika istri saya menghadap jenengan bahwa Bapak ini Yai Mim kan sudah tua, sudah mau mati, ngapain ngurusi tanah. Pak, saya walaupun sudah tua Pak, rambut saya sudah putih Pak, tapi Pak saya masih kuat Pak. Pak, kuat Pak saya. Nah, dibilang gila, bilangin aja. Saya memang gendeng, katakan di genah tur mudeng, gitu. Genah tur mudeng. Saya lagi jangan mentang-mentang jadi madas loh Pak. Rakyatmu adalah Aremania. Udahlah, sudah diusir. Nah, jadi seperti itu ya tanggapan dari Yai Mim terkait dengan statement dari pernyataan ataupun statement dari video sebelumnya dari Bapak Lurah. Dan kita dengerin juga ya respon dari warganet, netizen ataupun pegiat sosial. Babak baru baru. kasus Yai Mim, sekarang muncul lagi statement dari pejabat setempat yaitu Lurah Merjosari, Malang. Statement yang unik adalah beliau mengatakan penolakan itu datang dari warga. Tidak ada pengusiran Yai Mim, tapi hanya menolak Yai Mim menjadi warga Merjosari karena memang Yai Mim bukan warga Merjosari. Katakanlah pindah ke situ ya. Pertanyaan saya, ini Lurah mengatakan Yai Mim ditolak menjadi warga Merjosari. Sedangkan dia memiliki tanah bersertifikat. Terus kok ditolak menjadi warganya dengan alasan yang tidak jelas. Sedangkan kan semua orang juga tahu kalau Yai Mim ini adalah seorang ulama, seorang kiai.
yang berilmu, senang mengajar. Harusnya Pak Lurah ini jangan hanya mendengarkan asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat warga yang tidak jelas kebenarannya. Tolonglah Pak Lurah nih, sama nih kayak wali kota Malangnya nih. Tolong Pak, datengin dong, cek langsung ke Yaiminnya ataupun ke Bu Saharanya, terserah lah. Tapi ini hanya mendengar dari keterangan-keterangan warga, laporan-laporan warga lah. Berarti kan Bapak sendiri tidak bertemu langsung dengan Yaimin, tidak mengecek langsung kondisinya seperti apa. Malah ini Yaimin ada tayangan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini saya bingung nih, pejabat-pejabat sekarang nih, kenapa sulit sekali untuk bertemu dengan rakyatnya pada saat ada masalah-masalah yang memang sudah genting, masalah-masalah yang udah rame. Ini malah Kang Deddy lagi istilahnya. Tolong dicontoh nih pejabat yang lain, khususnya di Malang tuh, lurahnya mau wali kotanya. Coba dong diperhatikan warganya, jangan sampai kejoliman-kejoliman seperti ini terulang kembali. Mudah-mudahan Yaimin kedepannya cepat mendapatkan keadilan karena laporannya sudah masuk. Mudah-mudahan cepat diproses dan kita lihat siapa yang benar-benar menang dan siapa yang salah akan diproses dan masuk penjara. Nah, kan jadi pertanyaan juga ya. Yaimin ditolak, namun mempunyai aset tempat ataupun rumah di daerah tersebut ataupun di wilayah tersebut. Ya wajar ada netizen ataupun warganet pegiat sosial yang bertanya, ya istilah katanya seperti inilah, aset tempat ataupun rumahnya boleh beli di situ, namun orangnya nggak boleh tinggal di situ. Kurang lebih seperti itu, benar gak sih? Kalau misalkan salah, statement gua barusan silakan koreksi. Koreksinya tinggalin di dalam komentar, dan sebelumnya gua mohon maaf ataupun minta maaf ya kalau salah. Apalagi nih, kakinya Sahara, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kakinya Sahara. Orang tua lagi duduk, kakinya Sahara. Masya Allah. Iya bener ya, ini Yaimin ya. Jelas banget barusan ya. Apa nih? Kok istri joget kursi? Hah? Jatuh kursi ya? Tendang ya kursinya ya? Mas siapa itu? Banyak komentar di sini ya. Itu Sahara nendang kursi ya? Oh, bertanya ya. Sahara udah kena pasal tuh. Bisa kalian lihat tuh komentar-komentarnya ya. Awal mula perseteruan Yaimin dengan Sahara Rental, parkir di depan rumah padahal sudah dilarang. Mohon tidak parkir di depan pintu. 7 Agustus 2025 bermula dari persoalan kecil inilah. Mobil yang diparkir di depan pintu garasi Yaimin. Ini dan jadi ini parkir itu pasti di depan pintu saya, padahal di sana itu kosong. Di belakang sekian luas sekali, tapi ini parkir di depan pintu saya. Seperti inilah awal mula kejadian itu. Jam 3 kan mau ngisi fisabilillah, itu mau keluar nggak bisa, minta tolong untuk dikeluarkan, nggak mau, itu malam-malam ngejak gelut. Di bagian kiri atas ini, di jalan ini juga ada mobil rental ibu S. Emang perseteruan ini jadi bahan perbincangan banget ya, menjadi sorotan publik juga gitu kan, karena setiap hari para netizen warganet banyak juga uploadan di media sosial terkait dengan respon terbaru dari video yang beredar ya pastinya. Jadi ya kita tunggu aja endingnya nanti seperti apa. Lur ini Apa nih? BPN Kota Malang sebut jalan depan rumah Pak Mim bukan tanah wakaf. Permasalahan ini bermula dari klaim Yaimin yang menyebut dirinya telah mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk jalan umum di kawasan Joyo Grand Kapling Depak, Klaster 3 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.
di garasi SAD Sejahtera. Ke sana ini, jalan ke barat ini menuju rumahnya tetangga. Banyak rumah di atas sana. Dan ini garasi. Di sebelahnya rumah yang ditempati Bu Sahara. Ini jalan fasilitas umum yang kemarin dibilang tanah wakaf dan ternyata itu terbantahkan oleh BPN, dan yang betul adalah tanah Fasum. Ini lahan yang kemarin yang sempat diributkan, yang sempat viral, dan ternyata ini sudah disewa sama Rencar SAD Sejahtera gitu ya. Nah, yang kemarin pakai tali itu pakai pot kalau nggak salah yang ini ya. Bener gak sih? Ini rumah Yai Mim kan? Untuk lebih jelasnya nanti pasti ada video-video yang beredar lagi ya, terkait dengan masalah tanah yang diwakafkan untuk umum ini, benar atau enggaknya. Dan kami tahu banget cerita. Yai Mim mengajak Sahara. Hah? Kempar, sahabat Sahara angkat bicara. Belu tentang Ara, kenapa Ara bisa keluar-keluar di media sosial tentang si Imin. Aku bilang Imin ya, nggak tahu Imin siapa ya Imin. Nah aku bilang Imin. Pokoknya kalau Ara itu awalnya kenapa keluar-keluar di sosial media tentang Imin, ya karena hatinya sudah sangat sakit, tahu nggak sih? Hatinya sudah sangat sakit karena Imin tuh kian hari makin ganggu dia gitu. Karena Imin bilang Imin pengen nyicip Ara, Imin pengen ngajak Ara tuh berhubungan HB, hubungan badan. Ya gitulah. Ara itu ratusan, gak ada saya yang mau bilang ratusan. Sahara bukan? Jangan fitnah. Kesaksian teman atau tetangga di Batam. Sahara orang baik. Ara itu beli mobil satu persatu, cicil menyicil, kami itu tahu banget Ara. Jadi kalian kalau yang nggak tahu Ara tuh jangan sok tahu deh. Terus siapa yang bilang aku sama Ara tuh LC? Sayang, aku dan Ara itu latar belakangnya sama. Kami sama-sama ranking 1 di kelas kami masing-masing. Ranking 1. Terus aku sama Ara sama-sama ketua OSIS di sekolah kami. Terus aku sama Ara sama-sama ngajar ngaji pulang sekolah. Terus aku sama Ara sama-sama pinter, sama-sama gila belajar. Dan aku sama-sama Ara tuh sama-sama ngaji tilawah, kami ngaji tajwid. Di mana sejarah LC kami sayang? Kalian kalau mau ngarang cerita tuh tolong dah yang masuk akal dikit gitu loh. Yang nggak masuk akal itu jangan lah. Ngarang-ngarang itu kurang-kurangi ya. Kalian merasa apa? Merasa kami zolimi? Kalian nggak merasa menzolimi kami? Itu aja deh ya. Dan emang sangat membingungkan ya. Ya mungkin nantilah kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Dan parkir di tanah. Baru kenal dengan Yai Mim 3 bulanan. Itu yang mobil Xenia putih itu tidak parkir di jalan umum, tidak parkir di fasilitas tidak parkir umum, di jalan tapi umum, memang fasilitas diparkir umum. di tanah. Oh, di-spill dulu nih, barusan di-spill dulu ya. Direaction lah. Mbak, apa nih komentarnya nih? Yang namanya parkir itu ya di tanah dong, Mbak. Emang situ sukanya parkir di langit. Mana ada parkir di langit. Kalau untuk yang mobil HS yang panjang, yang
yang sesuai dengan di video. Itu memang murni kesalahan dari saya sebagai penanggung jawab ya, kami sebagai penanggung jawab, karena itu ada driver dari rental kami yang lain yang kemudian datang dari Jogja pada subuh hari. Otomatis kan beliau tidak tahu mau parkir di mana dan kembalikan ke siapa. Itu subuh pas azan. Sehingga beliau mencoba untuk membangunkan anak-anak yang ada di garasi saya, tetapi tidak bangun gitu. Coba dipikir pakai logika ya teman-teman ya, percaya omongannya Sahara, percaya kalian. Kalau gua mah gak. Kaget gua. Dan asli ya, terkait dengan perseteruan ini tuh, netizen, warganet ataupun para pegiat sosial banyak yang memberikan respon-respon ya. Ya macam-macam lah responnya ya. Kalian juga pasti sudah tahu deh, suka scroll-scroll juga kan di medsos sebelah. Ya pasti tahu kan responnya tuh dari netizen, warganet ataupun pegiat sosial tuh seperti apa. Ya emang beberapa hari ini memang lagi viral banget di media sosial ya, terkait dengan perseteruan Yai Mim dan juga Sahara. Sedulur, Anda sudah mengerti, melihat, apa nih? menyaksikan, dan tahu tentang konflik Yai Mim, dosen UIN Malang dengan Sahara yang rental mobil ya. Sudah melihat podcastnya Denny Sumargo? Narasi-narasi yang ada di dalam video yang awal dulu, Yai Mim itu salah nih. Setelah kita nonton di Denny Sumargo, itu kita bisa mengerti dan menjadi jelas. Dan yang aneh lagi, Yai Mim itu adalah orang yang memiliki tanah dan rumah di situ, bahkan tanahnya itu diwakafkan untuk kepentingan warga. Lucunya, yang diusir itu adalah Yai Mim, sedangkan Sahara itu ngontrak di sana, dipertahankan di sana. Silakan nanti komentar. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Ditunggu ya, agar kita objektif. Tidak hanya menyalahkan orang saja dengan narasi awal yang semacam itu. Terima kasih. Sama-sama. Setiap permasalahan, setiap perseteruan kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Harus objektif juga. Kita pengen tahu nih statement dari pihak yang satu, kemudian statement dari pihak yang kedua. Nah, di mana nih ada sinkronnya? Terus di mana nih ada miss-nya? Akhirnya kita juga dapat menganalisa ya. Ya menganalisa ala-ala kita gitu. Ya mudah-mudahan aja analisanya benar ya. Namun di sini kita lihat aja perkembangan ataupun update-update-nya dan endingnya tuh nanti seperti apa. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Seperti statement si abang barusan. Terbaru, Sahara CS klarifikasi konflik dengan Yai Mim di TV. Begini ya Mbak, itu kan kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar. Persoalan sampean niku salah Mbak Sarah, sampean niku salah, wis ngakuno salah, ngono lho. Apa ya umum duwe mobil diparkir nang ngarepe pintune wong, wis jelas-jelas sampean niku salah. Sampean ki pengen menang dhewe wis ketok jelas iku. Sampean gelem to nang ngarep pintune sampean, ngarep pekarangane sampean, arep mlebu metu ngomeh sampean, ana mobil kek sampean duwe mobil. Seumpamane ngono iki sampean sing di ngono iki sampean gelem to. Wis dibaratne ning sampean wae lah. Wong salah ki ngakuno salah, Mbak. Wong salah ra gelem ngaku salah ya kon iku. Bener kan, banyak para netizen, warganet dan para pegiat sosial yang memberikan respon-respon terkait dengan perseteruan yang benar-benar viral akhir-akhir ini. Ada yang membela Mbak Sahara, ada juga yang membela Yai Mim. Kita lihat saja nanti endingnya ataupun kabar finishnya tuh nanti seperti apa. Karena ini udah beberapa hari ya ramai di media sosial ya. Nah, jadi seperti itulah kumpulan-kumpulan video yang lagi beredar di media sosial yang kita reaction bareng-bareng. Jangan diam-diam baik ya. Silahkan tinggalkan like dalam video ini. Boleh juga lah kalian mau ninggalin komentar dalam video ini. Sekalian absen kalian tuh dari mana aja. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya,
agar kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.